ربنا بميزان بركاته ونصر الوالي وبركاته في الآخرة فجانا يجب صحابة وفي شهادة وأن الله أسلمه وقضي هذه الحاجات كلها مقضية دنيا ودنيا بيقرب بجل حرية وأن الله يتعالى صحته بالتقوى خيرا من الإسلام بالجماعة على هذه الدنيا كلها على هذه الدنيا كلها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قديم الإحسان بحر جودك من يجد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا صمد يا معتي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران قائما بالأصحاب قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله
الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال sampai ومن المذموم المحظور ومن المحموم المحظور تعيير الفقراء بفقرهم واستحقارهم لأجله وهو شعار الأنبياء وحلية الأصفياء. والتكبر عليهم والاستهانة بهم والاستخفاف بحقهم وتقديم الأغنياء لأجل الدنيا عليهم، فكل ذلك من الجرائم المحظورة فاحذر منه. وعظم الناس على قدر تعظيمهم لله ولرسوله وإقامتهم لدينه ومعرفتهم بحقه إن كانوا مع ذلك فقراء أو أغنياء. نعم الفقراء عند الاستواء مع الأغنياء في الديانة زيادة لفقرهم وانكسار قلوبهم وقلة احتفال أكثر الناس بهم، بخلاف الأغنياء فإن نفوس الغافلين وهم أكثر الناس من شأنهم تعظيم الأغنياء لعظمة الدنيا التي بأيديهم في نفوس أهل الغفلة. Bernasihat kepada kita Imam Al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, berkah ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Termasuk sesuatu yang tercela dan dilarang, yaitu mencela orang melarat karena kemelaratannya. Miskin ini dia. Orang miskin ini. Mencela orang miskin karena kemiskinannya, melarat itu dilarang. Begitu juga termasuk tercela dan dilarang meremehkan mereka karena melarat. Karena melarat kemudian diremehkan. Wa huwa syiarul anbiya wa hilyatul asfiya. Kemiskinan itu syiarnya para nabi serta hiasannya orang-orang pilihannya Allah. Sampai Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zamratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya semua orang-orang miskin. Ya Pak, tak tulis dibaca doanya setelah mantun salat ya. Enak sebetulnya orang miskin ini, cuma kita tak nutut gitu ya. Kok masa Nabi meminta sesuatu yang tidak ini? Kita yang tidak selera itu sama, tidak sama seleranya sama Nabi. Hah? Oh itu Nabi Isa diceritakan oleh Al-Ghazali. Nabi Isa beryuforia dengan kemiskinannya. Ya. Padahal Nabi Isa tidak punya apa-apa, bantalnya batu.
Jadi awas meremehkan orang karena miskin. Karena ingatlah Nabi Muhammad miskin, Nabi Isa miskin. Banyak nabi, banyak orang saleh miskin. Begitu juga tercela dilarang merasa sombong kepada orang miskin, menghinakan mereka, meremehkan hak mereka. Ya, kalau orang sugih datang disenyumi, kalau orang melarat tidak disenyumi. Itu namanya meremehkan haknya mereka. Begitu juga dilarang mendahulukan orang kaya karena dunianya dibanding orang miskin. Gitu ya. Jadi orang kaya diduduk ke depan karena sugihnya, padahal tidak sholat. Orang melarat tidak disuruh di depan, padahal dia ahli ibadah. Berarti kan mendahulukan yang sugih dari yang miskin karena sugihnya berarti. Itu dilarang. Bahkan ya, diundang pernikahan itu wajib hukumnya hadir. Tapi kalau kita diundang di satu acara ya, yang dikhususkan yang diundang cuma yang sugih-sugih atau yang miskin tidak diundang, itu tidak wajib hadir. Tapi ada pembahasan seperti itu di dalam hukum fikih. Jadi pertimbangannya cuma sugihnya tok. Tidak ada pertimbangan lain. Lain hal kalau ada pertimbangan lain ya, kenapa? Itu saudara. Itu konco saya akrab. Mulai melarat sudah koncoan, sekarang sugih. Itu guru saya, gurunya sugih. Sehingga nasihat Imam Al-Haddad, agungkan manusia sesuai dengan kadar pengagungan mereka kepada Allah, sesuai dengan kadar pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad, sesuai dengan kadar pengagungan mereka dalam melaksanakan agama. Gitu ya. Dan sesuai dengan pengetahuan mereka kepada haknya agama. Jadi bukan karena melarat, bukan karena sugih. Jadi pertimbangan kaya dan miskin itu tidak ditoleh. Tapi yang ditoleh, ini orang sama agama gimana, sama Gusti Allah gimana, sama Kanjeng Nabi Muhammad gimana. Oh ini ahli salat 5 waktu. Oh ini ahli salat, yang satu ahli salat 5 waktu berjamaah. Oh yang satu ahli salat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah ini yang terakhir nih yang utamakan nomor 1. Ya. Si A ahli salat 5 waktu, kadang jamaah kadang sendiri. Si B ahli salat 5 waktu. Si C ahli salat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka si C ini utamakan nomor 1. Nomor 2 yang B. Nomor 3 yang C. Tanpa memandang si A, si B, si C kaya ataupun miskin. Jadi tidak masukkan kaya atau miskin. Bahkan ya, kalau sama-sama bagus orang, ada 2 orang, si A sama si B, sama-sama bagus ibadahnya, sama-sama get ketaatannya, ibadahnya sama-sama bagus, sama-sama alim. Cuman yang satu melarat, yang satu sugih. Gimana? Yang melarat itu lebih mulia itu. Kenapa? Karena melaratnya itu, karena lebih susah hidupnya. Nah, mau mandi leren apa? Leren apa bahasa Inggrisnya? Ngangsu. Ya. Ngangsu banyu. Kalau yang kaya tinggal tet. Atau udah pakai tetan kan otomatis. Cos. Air panas, air dingin, es teh, es krim dijeding.
Yang melarat mesti ngangsu dulu. Ya. Nyuci, kocok-kocok yang melarat. Jemur, setrika. Yang sugih enggak ada cerita nyuci setrika. Baju kotor lempar, ambil lemari pakai yang baru. Gitu ya. Dan orang miskin ini banyak sakit hatinya. Banyak inkisar gulubi, pecah hatinya ya. Sudah motornya disalib sama NMAX anyar, wush. Cuman selamat demi NMAX anyar, semoga barokah ya. Udah panjatan disalib sama Innova anyar, wush. Kamu tidak mau kan bergoyang hatinya ya. Allah, salat sampun, ibadah sampun, kok ngoten terus ya Allah. Tapi sama dia didem-demi sendiri hatinya. Ya. Katanya satu keterangan, ad-dunya aduwun, ad-dunya aduwu awliyaillah, aduwu a'daillah. Dunia ini musuhnya kekasihnya Allah, musuhnya Allah. Kenapa kalau dibilang musuhnya kekasihnya Allah? Karena membuat mereka bingung. Mereka bingung. Ya. Anaknya minta ngelencer, duit dah ono. Tonggonya sogi ngelencer sama anak-anaknya. Bingung ya. Dunia musuhnya Allah. Kenapa? Nanti di saat satu waktu dia butuh pertolongan tidak bisa bantu. Kapan itu? Ketika mati nanti. Tidak bisa bantu. Dunianya tidak bisa bantu. Ternyata yang disenangi pada saatnya tidak bisa bantu sekalipun. Dan itu kita saksikan ya. Kita saksikan di depan rumah mertua saya itu ada rumah besar yang punya dokter non-Islam di daerah selatan sini. Tidak pernah ditempati, yang nunggoni pembantunya. Banyuwangi Barat di rumahnya. Jadi berseni itu sekalian nempati orang melarat, berseni nempati. Si dokternya tidak punya anak, mati terus. Tak tahu punya siapa itu. Tidak bisa membantu. Wa qillati ihtifali aktsarin nasi bihim, dan juga karena yang melarat itu sedikit daripada kebanyakan manusia yang memperhatikan dia. Ya gitu kan. Kalau ada perkumpulan, kalau sing sogi datang gimana? Kan banyak yang noleh kan? Karena datangnya pakai Lamborghini. Datangnya pakai Kawasaki ZX yang bunyinya wong. Banyak noleh jadi. Orang berdecak kagum. Yang melarat sepeda ontel tidak ada ditoleh. Ada yang di dalam ngomong, wis pol jawab baik. Ambul aja. Nah itu ternyata sama Allah dihitung itu untuk menaikkan derajatnya. Jadi disalib sama mobil mewah itu dinaikkan derajatnya. Sepeda motoran salib sama yang mewah-mewah itu naikkan derajat kalau sabar itu. Kalau Rasulullah ya tambah apes. Kelenti si Gusti Allah sembahyang mantun. Pancet sepeda motor nanyal-nanyal sepeda. Kono betul sembahyang dan ganti bentangan sepeda motor. Tambah apes. Jadi yakinilah ya ketidakenaan yang dirasa mungkin oleh nafsu kita dalam menghadapi kehidupan ini yang serba sederhana, ternyata itu menaikkan derajat kita. Naik derajat. Tak kerasa itu. Tak kerasa. Lain halnya sama orang-orang yang kaya. Fa inna nufusal ghafilin, jiwa-jiwa yang lalai sama Gusti Allah,
dan itu mayoritas manusia, gimana? Pasti mereka mengagungkan orang kaya. Kenapa kau mengagungkan orang kaya? Karena di hati mereka, orang-orang kebanyakan ini posisi dunia sangat besar di hatinya. Ya. Di Allah mati dunia dati bi'idi fi nufusihil ghaflah. Posisi dunia sangat besar di hatinya, sehingga ketika isinya hati ini kalau ternyata dilihat ada di tangannya orang itu, maka dia langsung respect, langsung hormat. Nah gitu. Berangan-angan kepengen, berangan-angan punya rumah besar, terus ketemu orang punya rumah besar, gimana? Berangan-angan kita punya mobil mewah, terus ketemu orang punya mobil mewah, gimana? Kan seneng hatinya itu. Wah. Dan itulah mayoritas hatinya manusia. Pengagungannya mereka kepada dunia besar. Sehingga mereka kalau ada orang yang dunianya banyak, senang. Pengagungan kepada akhirat kecil. Sehingga kalau ada orang dunianya kecil walaupun akhiratnya besar, ya tidak ada perhatian. Tidak ada urusannya, pikir, tidak ada hubungannya. Dan jangan sampai kita seperti itu. Jadi kita agungkan orang, kita muliakan orang karena pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, karena pengamalan mereka kepada agama. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, agama-agamanya Allah, itu pertanda hatinya berisikan ketakwaan kepada Allah. Matan nggih. Naam. Wa 'alaika bitasadduq wal infaq mimma tuhibbu litanalil birra. Qala Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Allah. Dan haruslah kamu bersedekah dan berinfak dari apa yang kau senangi agar mendapatkan albir. Ini setelah bahas sedekah ya. Jadi setelah bahas sedekah dari bawah ini ya, poselang 1. Zakat, sedekah. Poselang 2. Sedekah yang semangat, poselang 3. Ini poselang 5 nih. Gimana? Sedekah yang disenangi. Apa yang disenangi? Mobil Innova itu sedekah kan? Yang baru tapi kalau yang lama tidak usah. Apa yang disenangi? NMAX anyar itu sedekah kan? Apa yang disenangi? HP baru sedekah kan? Allah berfirman, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga, sehingga kau menginfakkan apa yang kalian cintai. Gitu ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Nabi Muhammad menggalang donasi untuk jihad fisabilillah, semuanya dikasihkan. Full habis. Nabi bilang, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulullah. HP-nya dikasihkan, semuanya uangnya dikasihkan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Gal mufassirun ini. Gal mufassirun al-birru hahuna wal jannah. Berkata para ulama tafsir, al-bir di sini maksudnya surga. Nah, sekali ya, niatkan di hati kita ya. Mungkin punya sarung yang bagus dihadiahkan. Mungkin punya apa yang istimewa dihadiahkan. Dan banyak yang melaksanakannya. Banyak melaksanakan. Saudara-saudara orang Islam banyak. Ada yang ngasih tanahnya, ada yang ngasih rumahnya untuk agama, kan banyak itu. Mereka banyak.
Kita minta sama Allah semoga kita bisa seperti itu. Wa 'alaika bil ithar 'ala nafsika, dan juga haruslah kamu mendahulukan orang lain atas dirimu. Wa makna al-ithar, maksudnya ithar adalah ayakuna indaka syai'un minad dunya wa takuna muhtajan ilaihi fatu'thiru bi 'ala nafsik muhtajan min ikhwanikal mu'minin fatakunu bidzalika minal muflihin. Maksudnya gimana? Kamu punya sesuatu dan kamu butuh, tapi kau utamakan orang lain yang butuh dari saudara kamu. Ini hebatnya. Jadi dia butuh, cuma ternyata diberikan kepada saudaranya yang butuh. Loh gimana Ustaz? Gimana boleh? Boleh, bagus ini. Asalkan dia mampu untuk bersabar ya. Kalau sekiranya nanti terus ngomel-ngomel lebih ngasihkan, jangan. Nah ini lapar, kini belum dijaluk. Isi aku udah enggak. Jangan itu. Jangan gitu. Kalau sekiranya nanti gitu jangan. Bagi dua saja. Tapi ada hamba-hambanya Allah itu yang gitu itu ada. Jadi tidak mikiri awaknya karena awaknya mampu untuk sabar. Sehingga kau menjadi orang-orang yang sukses. Wal muflihun humul faizun, dan orang-orang yang sukses itu orang-orang yang beruntung. Qala Allah Ta'ala muflih, Pak Muflih. Punten Pak Muflih. Faiz, Pak Faiz. Kata Pak Faiz nggih. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka mendahulukan orang lain padahal mereka punya khassasah, kebutuhan, mereka butuh. Ai hajah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari melitnya dirinya, siapa yang bisa dijaga oleh Allah daripada penyakit melit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Jadi kita minta jaga sama Allah, semoga tidak kena penyakit asyuh, melit. Wastabshir bisail idza waqafa ala babika fa innahu hadiyatullah ta'ala ilaik. Dan bergembiralah kamu apabila ada orang meminta-minta berdiri di hadapan pintu rumah kamu, karena itu hadiah hanya Allah kepada kamu. Gimana ini? Ini pentingnya kita ngaji ya. Kita ini ngaji untuk merubah pola pikir. Ya. Kita ini ngaji supaya menyeting pola pikir kita. Gimana? Ternyata konsepnya agama, orang minta-minta itu hadiah dari Allah. Gimana nih? Kan tidak masuk ini ke ilmu akuntansi ini, ekonomi ini. Tak masuk sama sekali. Walahu haqqun wa in ja'ala farasin kama warada. Orang yang minta-minta punya hak. Punya hak kan? Harus ditunaikan, kasih. Kalau tidak bisa ngasih, tidak punya betul, tolak dengan lemah lembut. Kan sudah disebutkan kemarin. Itu haknya mereka itu. Haknya orang minta-minta itu. Harus dipenuhi, kasih semampunya. Kebetulan tidak punya belas, tolak dengan lemah lembut. Jangan dihardik, itu haknya peminta itu. Bahkan Imam Al-Haddad bilang, walaupun peminta itu datang naik Mercy, naik Alphard yang anyar itu, turun dari Alphard atau minta uang sebegitu, minta kasih. Wa aqallu dzalika, ini ar-raddul jamil, minimal hak yang harus kita tunaikan kepada orang yang minta-minta, apa itu? Menolak dengan lembut. Wa bashir ta'a sa'il bi nafsik wala fi ba'd al-awqat fa innahu alaihi salatu wassalam kana yunawilu sa'il bi yadihi al-karimah
Dan wabashir apa bashir ini? Bashir ini apa bashir? Panjenengan kalau lihat sepak bola channelnya Arab, pertandingan live itu ada di pojokan mubashir. Itu bukan yang nyuting mubashir, bukan tukang shootnya mubashir, bukan. Mubashir artinya live. Apa live ini? Secara Langsung ya. Tidak pakai delay. Maksudnya gimana? Langsung berikan orang minta-minta dengan dirimu sendiri. Jadi jangan nyuruh. Kita ini kalau ngasih orang minta-minta, jangan nyuruh anaknya kita, teman jangan, anak buah jangan. Kasihkan sendiri. Walaupun tidak setiap waktu, kasihkan sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau memberikan langsung dengan tangan mulianya kepada orang yang minta-minta. Disikat lagi kita ini ya. Kita kan merasa ngasih kan terhormat kan. Ini nyuruh orang. Yang hebat itu tidak nyuruh, ngasih sendiri. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala ya'khudhu shadaqat bi yadil muqaddasah min yadil mutasaddiq. Kenapa kok seperti itu? Karena yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang pertama menerima sedekah yang diberikan oleh kita, bukan tangannya orang yang minta-minta. Cuma kan matanya kita kan tidak mampu lihat itu. Jadi yakinilah yang kita berikan itu bukan pertama jatuh ke tangannya yang kita beri, bukan, tapi Allah dulu nerima itu, baru terus kepada yang kita kasih. Makanya kan harus dihormat ya, jangan dibisui kan, karena ada Allah di situ. Allah. Sebagaimana Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhus shadaqat. Apakah mereka tidak mengetahui Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah yang mengambil sedekah ini? Cuma kan tidak katon. Kalau dulu zamannya Qabil sama Habil, sedekahnya itu kalau diterima datang api. Ya, habis. Kalau tidak kena api, tidak diterima sama Gusti Allah. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, sedekah bukan ditaruh di lapangan seperti umat dulu tidak, tapi diberikan kepada sesama. Dan yakinilah yang menerima pertama kali Allah. Masya Allah nerima, kita nyuruh orang. Tidak mau ketemu sama Allah tak? Ngoten nggih. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah Maha penerima taubat, dialah Maha penyayang. Selanjutnya perpindahan episode. Pindah episode ini. Wa yanbaghi liman kana faqiran ayasbira ala faqrihi wa yaqna'a bima qasamahu Allahu lahu. Sepantasnya, seharusnya bagi orang yang fakir melarat, yang pertama, satu, sabar atas kefakirannya. Sabar. Ketahuilah ketika sabar itu dibantu sama Allah, jangan khawatir. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah pertolongan Allah berada ketika ada sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus jangan tanya, mana bantuan Allah? Mana bantuan Allah? Siapa kita, siapa? Allah, kok takon-takon. Sabar. Yang kedua, yaqna bima qasamallahu lah. Merasa nerimo kepada pembagian Allah. Merasa nerimo. Taruh di hatinya, ini ketentuannya Allah. Allah yang mau apa kamu? Mau ngelawan, hancur. Yang ketiga, wa yarda 'anillahi fima qadalahu bi mil faqr. Hendaklah dia ridha kepada Allah atas keputusan Allah yang menjadikan dia menjadi orang fakir. Ridha. Apa Nabi Muhammad bilang?
tuba liman hudiya ilal Islam wa rizquhu kafafan wa qani'a bihi wa radiya bihi. Beruntung orang yang Islam, rezekinya cukup, dia ridha. Untung. Allah bilang sama Nabi Dawud, Ya Dawud, ana urid wa anta turid wa innama yakunu ma urid. Hai Dawud, saya punya kepingin, kamu punya kepingin, tapi yakinilah yang terjadi sesuai dengan kepinginan saya. Fa in sallamta lima uridu kafaitu kama turid. Kalau kamu pasrah sama apa yang saya inginkan, akan saya cukupi apa yang kamu inginkan. Wa lam tusallim ma uridu at'abtu kalima turid wa la yakunu illa ma urid. Kalau kamu tidak pasrah kepada apa yang saya inginkan, kamu akan saya buat capek untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan ternyata hasil akhirnya sesuai yang diinginkan Allah. Allah bilang sama Nabi Dawud, seorang nabi, seorang rasul, Allah tegur seperti itu, apalagi potongan orang Serono ini, Muncar, Banyuwangi juga. Wal yahdhar ayyakuna jazu'an halu'an mustasakhitan, waspadalah jangan sampai menjadi orang yang sedih, susah, marah-marah. Ya Allah, sampun salat, sampun sedekah, sampun Jumatan, kok melarat terus Gusti Allah. Luput apa jangan Gusti Allah ngedumi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ya ma'asyaral fuqara a'tullaha min qulubikumur ridha tadfaru bi thawabi fakrikum wa illa fala. Wahai para kaula orang-orang fakir, berikanlah Allah dari hati kalian keridhaan, kalian akan dapat pahala nanti. Fakirnya akan mendatangkan pahala. Kalau tidak ridha, ya wis. Apa itu istilahnya? Ada untung ada buntung. Untung yang paling tidak enak, buntung melarat, tumbas togel tak sembahyang lagi, rokok ini di dunia akhirat. Buntung. Iya bah, nggak melarat Jumatan, togel lagi. Aduh, apes nih, apes dunia, apes akhirat. Moga-moga selamat. Amin. Nabi Muhammad bersabda, al-fuqara as-subru julasa Allah yaumil qiyamah. Orang-orang fakir yang sabar nanti duduknya dekatnya Gusti Allah nanti. Ya. Dekat Gusti Allah. Jadi sebelahnya Gusti Allah nanti yang melarat itu. Yang sepeda motornya elek di dunia itu. Yang hidupnya sederhana itu. Nanti yang suki-suki duduk di belakang. Nanti melihat Gusti Allah gede-gede ngeliatnya. Yang melarat enggak depan sama Gusti Allah. Gitu ya. Ya apa? Jadi orang melarat. Nabi Muhammad bersabda, kata fakru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran menjadikan orang kufur. Dia minta sama Allah, semoga selamat. Jadi ini gini ya. Ini bukan berarti terus berpangku diri ya, kemudian berputus asa ya. Paling isu niki ditakdir abi Gusti Allah melarat wis. Terus jak kerja wis. Menang-menang itu enggak. Bukan. Ikhtiar ini bab lain. Ya, ikhtiar itu bab lain. Nabi itu ketika perang serius. Senjata, strategi ya difikirkan betul. Cuman tetap yang ngasih menang Gusti Allah. Ayo, Nabi kalau memang dikasih menang sama Gusti Allah, apa kok guna perangnya? Kenapa atur strategi? Biasa-biasa aja. Dia menang nanti. Tapi enggak, Nabi mengajarkan ikhtiar maksimal. Ketika kerja profesional. Ketika jadi bengkel profesional. Ketika jadi dokter profesional. Ketika jadi apapun saja profesional. Kenapa? Itu bab ikhtiar. Bab ikhtiar kita.
Qultu hadza idza kana faqir mutasakhitan li qada'i rabbi wa ghairu qani'in bi qismati. Wa rabbama yaqa' ma'a dhalika fi baliyatil i'tirad 'ala Allah ta'ala fi tafdilihi ba'da ibadihi 'ala ba'din fi rizq. Wa man mithlu hadza yakhsha al-faqir alladhi la sabra lahu wa la ma'rifata billah indahu. Jadi katanya Imam Al-Haddad, ya, hampir saja kefakiran, Nabi bersabda, hampir saja kefakiran itu menjadi kufur, menjadi kafir. Itu kata Imam Al-Haddad, kalau orang fakir ini marah kepada ketentuan Allah, dia tidak nerimo kepada pembagian Allah. Bahkan gara-gara marah dan tidak nerima pembagian Allah ini, dia terjerumus kepada berpaling dari Allah. Ya. Rabbama yaqa' ma'a dzalik fi baliyatil i'tirad 'ala Allah taala. Kadang-kadang sebab dia tak nerima marah ini, kadang-kadang dia protes sama Gusti Allah. I'tirad 'ala Allah, protes sama Gusti Allah. Kenapa ya Allah kau panjenengan menyogihkan itu, tidak sembahyang, tak Jumatan. Saya ibadah solat kok melarat gini, kok itu tak sembahyang kok sogih. Gimana panjenengan ya Allah? Protes sama Gusti Allah. Maka wa man mithlu hadza yukhsha al-faqir alladzi la sabra. Orang seperti ini yang dikhawatirkan terjadi juga kepada orang yang fakir, yang tidak punya sabar, tidak ada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang, hampir saja kefakiran menyebabkan orang menjadi kafir. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yanbaghi al-faqir yakuna syakiran lillahi wa liman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah. Qala alaihi salatu wassalam, yashkurullah man la yashkurun nas. Begitu juga hendaklah orang fakir dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan daripada hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya etikanya orang fakir, kalau ada orang berbuat baik kepadanya, hendaklah dia berterima kasih, walaupun hakikatnya yang ngasih Gusti Allah. Matur nuwun, kesuwun, jangan menang, jangan diem. Tak kesuwun, iku kang matur itu hanya Allah itu lewat dia saja. Bukan dia yang ngasih, itu Allah yang ngasih. Jadi saya cukup berterima kasih sama Gusti Allah. Ini namanya tidak tahu etika. Wa yakuna aidan muthniyan ala ahli ma'ruf wa da'iyan lahum bil khair. Dan hendaklah dia juga memuji orang yang berbuat baik dan mendoakan mereka kebaikan. Bersabda Nabi Muhammad SAW, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Siapa yang berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, mengucapkan gini, jazakallah khairan, semoga panjenengan dibalas sama Gusti Allah dengan kebaikan, maka ini orang sudah pol di dalam memujinya. Kesuwun, matur nuwun, ingkang kata kesuwun, itu kalam sih dengan ucapan jazakallah khair. Syukron, kathiran. Wow, bahasa Inggris, bahasa Jepang dipakai juga. Kalah sama ucapan jazakallah khairan. Wala yanbaghi al-faqir an yadhumma wa yaghtaba man lam yu'ti syai'an. Fa inna dhalika madhmumun jiddan. Tidak boleh orang fakir mencaci, menghibah, menggosip orang yang tidak ngasih dia. Sogih melit tapi. Aku tak tahu DKI, tak boleh tu. Itu tercela itu. Oh fulan, ait, dit, kapsul pecah. Jangan. Kenapa? Wal mu'ti wal mani bil haqiqah innama huwa Allah Ta'ala. Yang ngasih, yang tak ngasih, itu hakikatnya Gusti Allah. Ketemu orang sugih, kaya raya, kalau Allah tentu kena ngasih, tak kira keluar itu uangnya. Ketemu orang biasa-biasa, Allah tentukan ngasih panjenengan 20 juta, keluar itu 20 juta.
Wal khalqu musakharun tahta masyiatihi yusarrifuhum kaifa yasha. Makhluk ini di bawah kendalinya Gusti Allah. Terserah Gusti Allah mau dikontrol seperti apa. Makanya jangan ada harap kepada manusia, harap sama Gusti Allah. Harap sama manusia, ternyata Allah tentukan dia tidak akan ngasih kita. Ngomplong. Apa ngomplong? Maaf. Akhirnya caci maki terus. Akhirnya caci maki, melit. Oleh tok motor jejer 10. Melit. Akhirnya jatuh ghibah, caci, kan dosa kan? Kan berdosa. Makanya doanya setelah baca Al-Waqi'ah itu apa? Allahumma sunu juhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar. Ya Allah mudahkan saya dengan ya Allah jaga wajah saya dengan kemudahan. Ya Allah jangan hinakan saya dengan melarat. Fa nastarziqa talib rizqik wa nasta'tifa syarah haqiq, sehingga kemudian kami minta kepada orang yang minta rezeki sama panjenengan. Kami meminta belas kasih orang-orang yang makan rezekinya panjenengan. Fa nashtaqila bihamdi man a'tana nabtal bidzambi man mana'ana. Akhirnya kami sibuk gara-gara minta sama orang, akhirnya kami sibuk muji yang ngasih, caci yang tidak ngasih. Padahal yang nentukan yang ngasih itu Allah, yang nentukan tidak ngasih itu Gusti Allah. Ego belit, ego, apik itu, cocok itu. Kan itu, aduh, nalpot irang, ongkep. Apa terakhir? Man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Tidak sampai minta-minta ya, minta sama Allah, jangan sampai minta-minta. Baik mati dah minta-minta. Dan siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan cukupi. Kata ni. Minta sama Allah semoga hati kita dikuatkan, dibesarkan. Wallahu a'lam bishawab. Wah ini di bawahnya ada. Ada pertanyaan? Soal jawab ini.